Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Di sini juga ada pakar hukum tata negara, Profesor Refli Harun. Ada tambahannya untuk analisa Pak Salang tadi? Iya, ada beberapa hal ya yang ingin saya tambahkan, Bang Karni. Pertama adalah mengenai persiapan pemilu sendiri. Saya membayangkan seharusnya pemilu 2014 ini jauh lebih baik dibandingkan pemilu 2009. Ada banyak alasan mengapa saya mengatakan demikian. Pertama adalah komisioner. Komisioner yang terpilih menurut saya jauh lebih baik dibandingkan pemilu 2009. Pemilu 2009 itu mulai dari rekrutmen komisionernya sudah bermasalah. Sudah ribut duluan. Banyak calon-calon yang potensial kemudian gugur di tes psikologis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah persiapan jauh lebih lama dan lebih matang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa komisioner sudah terpilih 2 tahun sebelum pemilu. Dan konon katanya untuk pemilu sebesar Indonesia persiapan 2 tahun itu adalah minimal. Karena itu angka itu sudah terpenuhi. Yang ketiga adalah jumlah parpol yang ikut di dalam pemilu kita itu jauh lebih sedikit. Kalau pemilu yang 2009 itu 44 parpol, sekarang cuma 15 parpol. 12 nasional dan 3 lokal. Tetapi sesungguhnya terlepas dari sesuatu yang bisa diperkirakan jauh lebih baik dari sisi persiapan, itu sebenarnya ada beberapa hal yang sudah diperkirakan pasti akan buruk, pasti akan tidak baik, pasti akan bermasalah. Apa itu? Pertama adalah mengenai law enforcement. Jadi electoral law enforcement kita ini sangat-sangat lemah. Tidak hanya karena law enforcernya, penegak hukumnya yang lemah di dalam pemilu ini, tetapi memang desain undang-undang memang dibuat lemah sekali. Sebagai contoh misalnya, ada satu ironi yang kerap muncul, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini, saya yakin barangkali susah menyebut siapa yang tidak melakukan money politics. Saya tidak tahu, saya mau tantang calon-calon di sini. Kira-kira berani nggak tunjuk tangan bahwa saya tidak pernah melakukan money politics selama proses pemilu? Jadi bisa dikatakan hampir semua calon, mungkin 90% melakukan money politics. Yang kadang-kadang dihaluskan sebagai ongkos politik, kadang-kadang. Tetapi masalahnya adalah, ada tidak calon yang kemudian didiskualifikasi karena melakukan money politics? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang electoral law enforcement-nya yang dibuat lemah sekali. Undang-undang kita mengatakan, seseorang bisa didiskualifikasi kalau itu adalah sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Coba bayangkan, dari mulai pengaduan, proses di Panwaslu, Bawaslu, polisi, jaksa, hakim, pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, walaupun sampai pengadilan tinggi kadang-kadang ada juga yang ke Mahkamah Agung. Kapan selesainya untuk menghukum orang? Di Thailand dan Filipina misalnya, electoral management body mereka, KPU mereka bisa mendiskualifikasi orang. Kalau seandainya mereka menemukan fakta yang beyond reasonable, yang memang tidak bisa dibantah lagi, kalau saya mengatakan gelas ini warnanya putih, bening, airnya, tidak akan ada yang membantah karena memang bening, maka bisa didiskualifikasi cukup oleh KPU mereka. Kita tidak demikian. Bawaslu hanya tukang pos, memproses, diposkan kepada polisi, polisi ke jaksa, dan lain sebagainya. KPU juga kalau menemukan pelanggaran juga akan merefer ke Bawaslu, Panwaslu, kemudian proses electoral justice system kita sampai kemudian pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan lain sebagainya. Apa yang sengaja oleh DPR bikin undang-undang begini? Saya kira sengaja, karena pelakunya juga mereka. Ini nanti bisa dikonfirmasi dengan anggota-anggota DPR sini. Karena sederhananya adalah, saya sering bercanda begini, kalau seandainya law enforcement ini dibikin bagus, dibikin kuat, dibikin jelas, maka yang pertama kali ditangkap dan didiskualifikasi adalah para anggota DPR yang terpilih. Itu yang jadi persoalan. Karena itu, tidak mungkin akan dibuat sebuah undang-undang yang kemudian akan menggorek leher sendiri. Itu pertama. Yang kedua, sistem pemilu. Kita sudah perkirakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka seperti ini, jadi open list PR system seperti ini, memang akan susah sekali untuk pemilu itu menjadi jujur dan adil. Karena kemudian tidak hanya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi, tetapi yang paling utama adalah antar caleg bahkan dalam satu partai yang sama.
Bahkan persaingan caleg antar caleg dalam satu partai yang sama itu jauh lebih keras dan kuat dibandingkan caleg dengan partai yang berbeda. Sebagai contoh misalnya ada teman saya Indra Piliang kalau tidak salah pernah mengatakan kalau misalnya bagi-bagi program dan bantuan itu caleg dari partai yang sama bahkan tidak mau kasih ke temannya kalau dapil yang sama. Tapi kalau caleg dari partai berbeda dikasih. Karena apa? Karena mereka tidak ingin kemudian temannya ini akan suaranya jauh lebih banyak. Nah karena itu sistem proporsional terbuka ini kemudian membuat kemudian persaingan. Kalau misalnya yang bersaing itu hanya 12 partai politik saja, tidak ada masalah. Tapi kalau yang bersaing 12 partai politik dikali 77 dapil, dikali 10, maka kemudian ini menjadi area yang luar biasa untuk kecurangan. Yang ketiga adalah mengenai penghitungan suara yang berjenjang. Dulu kami pernah mengusulkan agar yang namanya penghitungan suaranya dipangkas sedemikian rupa. Penghitungan suara cukup 1 kali saja, 2 kali. Pertama di TPS, lalu kemudian diangkat ke masing-masing level. Kalau dia DPR RI mungkin langsung ke KPU provinsi. Persoalannya bisa atau tidak? Saya menganggap bisa. Misalnya sewa stadion, lalu diadakan penghitungan suara selama 1 bulan di satu tempat tersebut, tetapi suara tidak bergerak kemana-mana. Tapi dengan pergerakan penghitungan suara berjenjang dari TPS, PPS, PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota, KPU Nasional, disitulah permainannya. Sekarang saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang caleg sedang was-was. Ada yang sedang was-was untuk menanti penghitungan suara, tapi lebih banyak yang berusaha bagaimana caranya memainkan distribusi suara antar caleg dalam partai yang sama. Kan kira-kira begitu. Bukan kira-kira, saya sudah menemukan bukti-bukti. Iya, kira-kiranya 10%. Jadi angka yang benar di tip X atau dicoret-coret, diganti dengan angka baru. Dan terlebih lagi, hasil-hasil survei internal juga membuat demikian. Jadi, survei internal itu sudah bisa mengkonfirmasi, paling tidak, berapa kursi suatu partai akan dapat di sebuah dapil. Misalnya dia mendapatkan katakanlah di sebuah dapil hanya 1 kursi, maka kemudian yang terjadi adalah bagaimana 10 calon yang ada berpikir untuk menjadi number 1 dengan cara apapun. Nah ini juga berbahaya. Sekarang mereka sedang berusaha. Tetapi saya juga harus apresiasi KPU. Ada sedikit sebenarnya good point yang dibuat oleh KPU. KPU menyediakan namanya website www.pemilu2014.kpu.go.id. Di situ kita bisa melihat C1 basis TPS untuk melihat berapa perolehan suara. Cuman masalahnya bapak-bapak KPU lambat sekali. Ada yang masih 0%, ada yang 16%, ada yang 100%. Dan ternyata hasil scan itu semua di-scan. Mulai dari berita acara dan lain sebagainya. Saya berharap yang di-scan itu ya perolehan suara saja biar cepat. Tapi ternyata berita acara dan lain sebagainya. Sehingga kita susah mencari. Kira-kira C1 yang mana, diletakkan di mana itu C1. Ini juga menjadi persoalan. Dan juga, apakah yang di-scan itu adalah C1 yang memang betul-betul dihitung di TPS atau tidak? Jangan-jangan C1 yang sudah tip X dan berubah di jalan juga. Ini juga perlu dikonfirmasi. Nah, terakhir yang saya ingin katakan ya, sekarang ini cari kursi itu, kalau dulu kan kita dinasihatkan kepada dari nenek moyang kita, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang tidak, carilah kursi sampai kemanapun. Nah, sampai ke MK saya kira nanti akan bersiap-siap mereka cari kursi. Kalau tidak dapat melalui proses pemilu, ya, tanggal 9 April, kursi akan dicari melalui proses penghitungan yang berjenjang itu. Mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan Nasional. Jangan kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di nasional tidak bocor. Bisa juga terjadi kebocoran-kebocoran, terutama yang paling rawan adalah KPU untuk tingkat kabupaten dan kota dan tingkat provinsi yang notabene tidak laku dilakukan direkap lagi di KPU nasional, hanya dimasukkan saja di komputer. Karena itu kemudian mungkin terjadi kebocoran. Lalu kemudian juga kita juga harus melihat nanti kira-kira tanggal 9 Mei sampai 12 Mei akan ada pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi yang saya kira angkanya juga pasti juga akan banyak, tidak sedikit. Pada tahun 2004, jumlah sengketa di pemilu di MK itu kira-kira 273. Bukan kira-kira, iya 273.
Tetapi pada pemilu 2009 angkanya hampir 700. Jadi coba bayangkan. Jadi mungkin banyak sekarang sekali. 7.000. Saya tidak tahu. Dan terakhir, dengan kondisi seperti ini, ya kita harus pesimistis kemudian. Ada anggota DPR yang pernah bercerita kepada saya, kira-kira ada 3 staf di DPR dalam biaya pemilu 2009 kemarin. Sepertiga mengeluarkan biaya di atas 5 miliar. Sepertiga antara 1 sampai 5 miliar. Hanya sepertiga lainnya yang kurang dari 1 miliar. Coba bayangkan, pendapatan mungkin gaji tunjangan anggota DPR itu kira-kira kurang dari 100 juta. Kalau mereka bisa menabung 50 juta bersih, dan itu rasanya tidak mungkin dari penghasilan sebagai anggota DPR, maka selama 5 tahun hanya bisa menabung 3 miliar. Kalau ongkos berpemilu 5 miliar, lebih dari mana kelebihannya? Padahal undang-undang mengatakan menjadi anggota DPR harus full time. Tidak boleh terlibat di dalam usaha-usaha yang apalagi yang melibatkan anggaran negara. Nah, karena itu menurut saya memang kalau jadi anggota wakil rakyat makin kaya, rasanya tidak benar. Berarti selama menjadi anggota DPR tidak bekerja dengan baik, tetapi menumpuk harta kekayaan dengan resources politik dan ekonomi yang dipunyai. Saya kira itu Bang Karni. Baik. Yang kita khawatirkan dalam mitologi Yunani itu ada namanya kotak Pandora. Kotak Pandora itu tidak boleh dibuka karena isinya setan, kejahatan dan segala macamnya. Tapi ada seorang wanita yang membuka kotak itu. Dan karena itu dunia penuh dengan setan dan penjahat. Nama wanita itu Pandora. Jangan-jangan kotak suara ini nanti kalau kita buka penuh kejahatan dan setan-setan. Sekarang saya mau ke bawah KPU atau Bawaslu dulu? Mungkin KPU dulu, Bawaslu dulu yang mengawasi apa yang diketemukan di lapangan. Terima kasih Bang Karni. Pertama, kalau kita mau jujur melihat pemilu Indonesia dengan DPT 185 juta, dengan keanekaragaman budaya, suku, dengan kondisi geografis yang luar biasa, memang akan sangat keliru kalau kita hanya mereferensi negara-negara tertentu yang DPT-nya sedikit, tingkat kesulitan geografisnya juga mudah, lalu kemudian kita menganalogikan atau menyamakan bahwa pemilu ini gagal dengan kondisi luar negeri atau kondisi beberapa negara tetangga. Kalau yang dikatakan kecurangan, kita pastikan tidak mungkin kita bisa sampai pada angka 0. Karena ini adalah persoalan perebutan kekuasaan. Badan Pengawas Pemilu selalu berkomitmen bahwa melakukan upaya-upaya pencegahan itu sesungguhnya lebih baik daripada melakukan penindakan. Saya tidak bermaksud membela diri. Kawan-kawan saya di daerah, kalau kita mau jujur, upaya-upaya pencegahannya lebih kencang, lebih keras, lebih objektif, lebih sering dilakukan daripada penindakan. Karena pencegahannya efektif, tentu jumlah pelanggarannya menjadi sedikit. Menjelang tanggal 9 kita tahu, misalnya saya sebut saja mengomentari Bang Sebastian tadi, money politik. Money politik, kita harus tahu itu adalah delik pidana. Undang-undang pemilu kita mengatakan untuk mengeksekusi delik pidana, di situ ada peran sentral penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Yang saya sayangkan, sebagian pengamat itu tidak melihat berapa banyak rekomendasi Bawaslu kepada penyidik kepolisian untuk menangkap caleg-caleg yang aroma manipolitiknya sudah sangat menyengat. Tetapi maafkan saya, dia mentok ketika sampai ke tingkat penyidik kepolisian. Seandainya, saya tidak sesumbar, seandainya Bawaslu diberikan kewenangan eksekutorial, maka saya pastikan tidak ada satupun kasus manipolitik yang bisa lepas di Republik ini. Cuma sayang, kami punya keterbatasan. Silahkan tengok berapa banyak rekomendasi kepada Bareskrim. Itu ratusan jumlahnya. Berapa banyak yang telah kita rekomendasi caleg ini terang-terangan. Tapi kemudian persoalannya, money politik adalah delik pidana, di situ Bawaslu harus stop untuk mengatakan ini adalah tersangka, ini adalah bukan tersangka. Kedepan memang regulasi ini harus diperbaiki. Saya setuju dengan Mas Refli. Regulasi pemilu kita harus memberikan kewenangan optimal, tidak setengah-setengah. Saya harus mengkritik undang-undang pemilu ini. Ini memang upaya sebagian orang, anggota DPR yang ingin melemahkan Badan Pengawas Pemilu.
Kalau Bawaslu diberi kewenangan yang luar biasa, maka pasti Anda akan melihat setiap hari kami akan model kayak KPK. Tangkap tangan, tangkap tangan. Tetapi maafkan saya, itu tidak diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Kami sudah mendapatkan barang bukti, melakukan klarifikasi yang cermat, ada pengakuan. Tapi begitu sampai kepada forum sentra Gakumdu, di situ ada penyidik kepolisian, penuntut kejaksaan, tunggu dulu. Ya saya tidak bermaksud ini menjadi arena membela diri, tapi tolong kita jujur melihat ini, bahwa peran-peran itu sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Nah, terkait dengan pelanggaran hari H, kami pastikan bahwa cepat atau lambat, upaya-upaya perubahan rekapitulasi itu insya Allah Bawaslu akan menemukan bersama KPU. Ya, apakah dia bermain di hulu atau hilir, kami pastikan insya Allah kita akan tangkap, tanpa harus ke Mahkamah Konstitusi. Saya mau bukan mengancam caleg-caleg, silahkan Anda berupaya segala macam untuk merubah rekapitulasi, maka saya pastikan Bawaslu akan merekomendasi kepada KPU untuk menghitung ulang, kalau perlu membuka kotak. Kalau ada penebalan angka saja, maka kami pastikan harus dihitung ulang. Penebalan angka itu misalnya 6, itu menjadi tebal, akhirnya berubah menjadi seakan-akan 9 atau 8. Maka Bawaslu akan merekomendasi kepada KPU dihitung ulang, kalau perlu buka kotak. Kita tidak mau membiarkan sedikit pun pelanggaran pada tingkatan mana. Ini yang sebagian orang tidak lihat. Rekomendasi kami kepada KPU kencang itu, Pak. Tapi kami tidak tiap hari harus mengumumkan kami sudah merekomendasi A, merekomendasi B, merekomendasi money politik. Kami bukan cari panggil, kami bekerja kepada substansi, kepada solusi, supaya persoalan ini bisa dicegah. Tapi kemudian kalau kita sudah cegah, ternyata calegnya memang bandel, maka mau tidak mau, penegakan hukum pemilu harus diambil. Kepada siapapun juga. Apa Bawaslu sudah mendapat bahan-bahan itu atau bukti-bukti itu? Mendapatkan bukti ada kesulitan. Sebagai contoh C1. Kasus pemukulan Ketua Panwas Makassar, itu dalam rangka mendapatkan C1 pada pukul 20.30. Di mana petugas KPPS-nya itu tidak memberikan. Padahal Undang-Undang Pemilu mengatakan itu kewajiban KPPS menyerahkan. Ada militansi teman-teman Panwas mendapatkan C1, tapi kemudian ada resistensi dari sebagian oknum KPPS. Celakanya, Ketua Panwas yang kemudian dibabak belur, dihantam oleh oknum Ketua KPPS, yang istilah saya preman berbaju KPPS, itu sekarang ini menjadi tersangka balik. Macam apa hukum di Republik ini? Orang yang sudah terkapar di rumah sakit babak belur, itu kemudian hari berikutnya menjadi tersangka, dengan alasan dia datang memegang kerah baju Ketua KPPS. Ini argumentasi seperti apa ini? Ini yang kita sangat sayangkan. Sekali lagi, ada kendala regulasi. Saya tidak sesumbar, sekali lagi. Coba, kalau besok DPR yang terpilih ini memberikan penguatan eksekutorial kepada Bawaslu, maka kita tidak perlu jaksa, kita tidak perlu polisi, kita tidak perlu Mahkamah Konstitusi. Bawaslu akan hadir menjawab semua keresahan caleg. Tapi sekali lagi, regulasi tidak sampai kepada tahap seperti itu. Makasih. Baik, pemirsa, judul kami kecurangan pemilu. Bisakah DPR bebas korupsi? Suatu negara, tanda suatu negara bahwa korupsinya masih hidup adalah ketika segala cara dihalalkan, walaupun untuk tujuan yang baik. George Bernardos. Kita rehat sejenak, pemirsa.